Dulu aku pikir cinta cukup untuk menyatukan dua manusia, tapi ternyata angka di slip gaji bisa jadi jurang yang dalam. Dan di rumah kami, uang justru jadi senjata yang diam-diam melukai. Ratna dan Damar menikah dengan cinta yang besar, bukan dengan harta yang banyak. Mereka bertemu saat kuliah, sama-sama merintis hidup dari nol. Damar lulusan teknik sipil, sementara Ratna menekuni ekonomi dan bisnis. Setelah lulus, hidup membawa mereka ke jalur yang berbeda. Damar menjadi pekerja kontrak di proyek-proyek pembangunan, sedangkan Ratna mendapatkan posisi strategis di sebuah perusahaan multinasional. Tahun pertama pernikahan, segalanya terasa indah. Gaji Ratna yang sudah lebih tinggi daripada Damar, tapi mereka saling memahami. Damar tetap berusaha mencari pekerjaan tetap dan mengambil proyek tambahan untuk menumpang rumah tangga mereka. Namun, perlahan-lahan perbedaan itu mulai terasa mengganggu. Mas, aku bayar listrik dan air bulan ini ya. Mas simpan aja uang proyeknya buat kebutuhan pribadi, kata Ratna suatu hari. Damar diam. Kalimat Ratna terdengar biasa, tapi hatinya terasa seperti dipukul. Bukan karena ia tak ingin dibantu, tapi karena harga dirinya seperti diinjak tanpa sadar. Semakin besar penghasilan Ratna, semakin kecil ruang gerak Damar dalam mengambil keputusan. Saat ingin membeli sofa baru, Ratna langsung memutuskan tanpa berdiskusi. Tinggal aku transfer saja mas, gajiku baru masuk. Damar tersenyum pahit. Tak ada ruang untuk perannya sebagai kepala rumah tangga. Pertengkaran kecil pun mulai sering terjadi. Tentang pengeluaran, tentang gaya hidup, hingga tentang siapa yang lebih banyak berkontribusi. Mas, bukannya aku mau menghitung-hitungan, tapi kita ini hidup dari gajiku loh. Mas kerja juga nggak tentu. Kadang ada proyek, kadang nganggur-nganggur, ujar Ratna pada suatu malam. Kalimat itu seperti peluru yang menembus dada Damar. Damar mulai berubah. Ia lebih banyak diam, lebih banyak menghindar. Di luar rumah, ia merasa gagal sebagai suami. Di rumah, ia merasa tidak dianggap. Ia pernah mencoba menolak bantuan uang dari Ratna, tapi malah ditertawakan. Ya sudah, kalau gengsi, jangan minta apa-apa lagi ya. Tapi jangan, nanti listrik mati, minta aku yang bayar juga. Damar tahu Ratna lelah, tapi ia juga lelah dengan luka yang terus tumbuh di dadanya. Ia merasa tidak lagi dihormati. Puncaknya saat Damar ingin membuka bengkel kecil bersama temannya, aku butuh modal 50 juta. Kalau bisa, kamu bantu dulu ya, nanti aku cicil, kata Damar penuh harap. Ratna tertawa kecil, bukan karena menghina, tapi lebih ke arah ketidakpercayaan. Mas, kamu yakin? Punya pengalaman bengkel? Pertanyaan itu menyulut emosi Damar. Kamu tuh gak pernah percaya sama aku. Kamu pikir aku ini apa? Parasit. Cuma bisa makan dari gaji kamu. Adu mulut pecah. Suara mereka menggema di dinding rumah yang dulu penuh tawa. Malam-malam berikutnya, mereka tidur di kamar yang sama, tapi seperti orang asing. Ratna sibuk dengan laptop, kerja lembur. Damar pura-pura tertidur sambil memandangi langit-langit. Tak ada pelukan, tak ada obrolan ringan. Rumah itu dingin oleh ego dan rasa tersakiti. Damar mulai jarang pulang. Ia menghabiskan malam di bengkel temannya. Bukan bekerja, tapi sekedar menghindari kenyataan. Beberapa minggu setelah pertengkaran hebat itu, komunikasi mereka memburuk. Mereka masih tinggal satu atap, tapi seakan tak saling mengenal. Pagi hari Ratna berangkat kerja tanpa pamit. Damar pulang larut malam tanpa kabar. Suatu malam, Ratna duduk sendirian di ruang tamu, menatap tagihan kartu kredit yang membengkak. Ia mulai lelah. Gaji besar tak membuat hatinya tenang. Ia merasa seolah menjadi satu-satunya yang menopang semuanya. Tapi yang membuatnya kesal, Damar tak pernah mau terbuka atau berusaha memulihkan hubungan mereka. Sementara itu, Damar pun bergumul dengan luka harga dirinya. Ia merasa ditolak sebagai suami. Ia ingin berhasil, tapi juga tak ingin setiap langkahnya harus disetujui oleh Ratna. Ia mencintai Ratna, tapi mulai bertanya,
Apakah cinta cukup jika hanya satu pihak yang merasa dihormati? Hari ulang tahun pernikahan mereka datang. Ratna menyiapkan makan malam sederhana dan membelikan jam tangan mahal untuk Damar. Ia ingin memulai dari awal, meski hatinya masih dingin. Namun, Damar pulang pukul 10 malam, bau bensin dan oli. Saat melihat lilin di meja makan, ia terdiam. "Kamu masih ingat hari ini?" tanya Ratna pelan. "Ya, tapi aku gak nyangka kamu masih peduli," jawab Damar dengan datar. Ratna merasa tersayat. "Aku selalu peduli, Mas. Tapi kamu yang menjauh." Aku lelah disalahkan terus. Damar meletakkan kotak kecil di atas meja. Di dalamnya ada cincin kecil dari logam biasa. Cincin bengkel, harganya murah. Tapi aku pesan khusus. "Buat kita mulai dari nol lagi," ujar Damar. Untuk pertama kalinya setelah lama, mata Ratna basah. Namun saat hendak memeluk, Damar berkata, "Tapi aku tetap gak bisa menerima kalau setiap keputusan rumah tangga ditentukan oleh dompet kamu. Aku juga laki-laki, Ratna." Ratna pun menunduk. Cinta itu masih di tangannya, tapi harapannya mulai retak lagi. Suatu malam, pertengkaran mereka kembali memuncak. "Kamu tahu gak, aku kerja dari pagi sampai malam, ngurus rumah, bayar semua tagihan. Tapi tetap kamu yang merasa jadi korban," bentak Ratna. "Karena kamu terus membuat aku merasa gak berguna. Semua kamu kendalikan. Bahkan aku harus minta izin ke istri sendiri kalau mau buka usaha. Kamu cuma takut gagal, makanya marah-marah terus. Aku cuma pengen dihormati, Ratna. Aku ini suamimu, bukan asisten rumah tanggamu." Hening. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut pekat. Hari itu, untuk pertama kalinya Damar keluar rumah sambil membanting pintu. Ratna menangis sendirian di ruang tengah. Cincin kecil itu masih di atas meja. 3 hari Damar tidak pulang. Ia menginap di rumah temannya yang punya bengkel. Ia menyibukkan diri, mencoba menjauh dari rasa bersalah dan luka hati. Namun setiap malam, ia menatap layar ponsel berharap Ratna menelpon. Tapi tak ada pesan. Di rumah, Ratna juga menunggu, tapi gengsi menahannya. Ia tak mau jadi perempuan yang mengejar-ngejar suami, apalagi setelah semua pengorbanannya. Namun malam keempat, Ratna membuka laci meja, membaca surat lama dari Damar, tulisan tangan saat awal pernikahan, kata-kata cinta yang polos dan penuh harapan. Ia menangis. Pukul 2 pagi ia menelpon Damar. "Mas, pulang. Aku yang salah." Di seberang Damar terdiam. "Aku juga salah, nah. Aku gak pernah bisa ngungkapin kalau aku tertekan. Bukan karena kamu, tapi karena aku sendiri gak bisa berdamai sama diri sendiri." Mereka akhirnya berbicara. Tangis dan pengakuan yang tertahan berbulan-bulan pun pecah malam itu. Damar pulang ke rumah esok paginya. Tak ada pelukan dramatis, tapi keduanya duduk berseberangan di meja makan, memulai dengan secangkir teh dan kejujuran. Ratna menawarkan untuk ikut membantu mewujudkan bengkel impian Damar, tapi kali ini sebagai mitra, bukan pemberi modal. Damar setuju, tapi juga bertekad untuk benar-benar membangun usahanya dengan mandiri. Mereka mulai belajar komunikasi ulang, menetapkan anggaran bersama, membagi tanggung jawab rumah tangga, dan yang terpenting, belajar menghargai satu sama lain, bukan berdasarkan siapa yang memberi lebih banyak uang, tapi siapa yang memberi cinta dan usaha setiap hari. Karena mereka akhirnya sadar, pernikahan bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana bisa saling menopang saat yang satu jatuh. Pesan moral, dalam sebuah pernikahan, cinta dan rasa hormat jauh lebih penting daripada angka di slip gaji. Perbedaan penghasilan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan atau merasa lebih tinggi. Suami istri adalah satu tim, bukan lawan yang saling bersaing. Saat ego lebih dominan daripada empati, rumah tangga perlahan bisa runtuh. Tapi jika keduanya mau saling memahami dan menghargai peran masing-masing, hubungan bisa tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Hargailah pasangan bukan karena seberapa besar ia memberi materi, tapi seberapa besar ia berjuang bersama dalam suka dan duka. Terima kasih telah menyimak cerita penuh emosi ini. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh atau menggambarkan realita kehidupan yang sering tak terlihat,
Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan subscribe, kamu akan selalu mendapatkan update cerita-cerita drama rumah tangga yang menguras air mata, penuh pelajaran hidup, dan menggugah perasaan. Tekan tombol like dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang menyentuh dan bermakna. Terima kasih sudah menjadi bagian dan perjalanan cerita ini.